Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Muksid Haitami. Selamat datang Bapak Ibu, sahabat sekalian, para perindu Tanah Suci. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu sahabat sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dimudahkan segala urusan, dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk berangkat ke Tanah Suci, Mekah, Madinah, dan bisa berziarah ke tempat-tempat mulia atau ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan berkisah tentang pengalaman saya menjadi seorang tour leader. Mudah-mudahan jadi ada manfaatnya, terutama bagi sahabat Bapak Ibu yang ingin terjun di dunia travel sebagai seorang tour leader umroh. Namun sebelum itu ada kabar terbaru seputar haji, bahwa saya sempat baca tadi berita di Pikiran Rakyat ya, bahwa untuk haji tahun 2021 ini atau 1442 Hijriah ini, Indonesia tidak mendapatkan kuota. Artinya Indonesia tidak bisa mengirimkan jemaah haji tahun ini. Tetapi informasi selanjutnya yang lebih valid akan disampaikan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang akan kemudian disampaikan esok hari ya, tanggal 3 Juni 2021. Jadi bagi Bapak Ibu sahabat perindu Tanah Suci yang tengah menunggu keputusan haji secara resmi, bisa disaksikan besok ya, atau bisa ditunggu kabarnya besok yang akan disampaikan oleh pihak terkait ya, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Nah, itu informasi terupdate seputar haji tahun 2021 atau 1442 Hijriah. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan bagaimana susah payahnya, senang suka dukanya menjadi seorang tour leader atau mutawif. Nah, alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk tidak hanya menjadi seorang tour leader, tetapi sekaligus menjadi seorang tour leader, menjadi seorang mutawif, menjadi seorang handling airport ya, dan juga pelayan Tanah Suci. Saya betul-betul menjadi seorang pelayan di Tanah Suci, baik ketika berangkat dari tanah air, di perjalanan sampai di Tanah Suci, saya betul-betul melayani jemaah. Bagaimana tidak ya, saya sebelum berangkat menyiapkan segala keperluan jamaah, baik dari pengurusan paspor, dokumen lainnya, seragam, bimbingan manasik, sampai mengurusi handling ketika di Bandara Soekarno-Hatta, semua saya pernah lakukan ya. Lalu di perjalanan saya juga melayani jemaah. Bagaimana kemudian saat jemaah ini, terutama yang lansia dan dari daerah, biasanya agak susah untuk masuk ke toilet di pesawat. Nah, saya coba kasih arahan ya, kasih bagaimana caranya supaya bisa masuk toilet menggunakan air secuknya di dalamnya, itu saya ajarkan sampai ketika di perjalanan. Lalu sampai di bandara ya, karena saya sering landing di Bandara Jeddah, kemudian juga pernah landing di Bandara Madinah. Saya juga bertugas sebagai seorang handling. Jadi saya mengerti betul bagaimana cara menghandle bagasi yang turun dari pesawat gitu kan, kemudian sampai bisa diambil oleh jamaah ya, sampai dimasukkan ke dalam bis untuk kemudian dibawa ke Mekah atau ke Madinah ya, sesuai dengan jadwalnya atau rutenya. Lalu pada saat sampai di Mekah atau di Madinah, saya juga bertugas sebagai seorang mutawif, artinya pembimbing umroh ya. Bagaimana saya memastikan seluruh jamaah ini umrohnya betul-betul sesuai dengan tuntunan agama, tuntunan syariat. Ya, mereka mengambil mikotnya betul-betul sesuai tuntunan agama, ya, kemudian tawafnya, sa'inya, tahallulnya, lalu ibadah-ibadah sunnah lainnya saya juga membimbing
ya, dengan harapan mereka mendapatkan umrotan makbulatan, umroh yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesungguhnya yang saya syukuri, dan bahkan saya sering mengatakan kepada teman-teman yang lain bahwa ini adalah sekolah umroh saya. Ya, jadi kenapa saya katakan demikian? Karena dari situ saya bisa mengerti semuanya. Ya, bahkan gini, travel yang saya pernah kerja di sana ya, travel yang pertama ini, sekolah umroh saya ini, itu kadang-kadang tidak menggunakan full board hotel untuk makannya ya, tapi mengambil catering dari luar, sehingga setiap waktu makan saya harus ngambil catering dari luar, kemudian masuk ke hotel, lalu saya bagikan ke kamar masing-masing ya. Dan akhirnya saya bisa banyak kenal pengusaha catering yang berasal dari Indonesia tapi mukim atau tinggal di Mekah ya. Itu menjadi suatu nilai tambah bagi saya tentunya. Akhirnya saya bisa kenal, bisa tahu, oh ini pengusaha catering. Jadi kapan-kapan saya butuh ya jasanya, cateringnya, saya bisa kontak mereka. Nah, saya tidak menganggap itu sebuah beban, justru itu adalah sebuah kesempatan bagi saya untuk berkembang, untuk lebih mengambil tanggung jawab di dunia travel umroh. Jadi makanya saya ketika ngobrol sama teman-teman mutawif di Mekah atau di Madinah, mereka kaget. Kenapa? Karena saya mengurusi semuanya gitu ya, all in one, dari mulai keberangkatan di perjalanan sampai di Mekah dan Madinah sampai pulang kembali ke tanah air, itu semua saya urusi gitu ya. Jadi sekali lagi, bagi sahabat yang berminat gitu ya, ingin terjun di dunia tour umroh gitu ya, mohon maaf ya, awal-awal memang bingung harus dari mana mulainya gitu. Tapi kalau sudah ketemu polanya ya, sudah ketemu misalnya satu travel yang cocok dengan teman-teman, kemudian di sana teman-teman bertugas sebagai seorang tour leader, kedepannya juga bisa sebagai langsung merangkap sebagai mutawif gitu. Kalau kita punya pengetahuan agama yang cukup, dalam hal ini adalah ilmu tentang manasik atau ibadah umrohnya gitu ya. Jadi why not, mengapa tidak kita coba mengambil peran yang lebih ya, selain sebagai seorang tour leader, kita juga langsung menjadi seorang mutawif. Selain biayanya yang terjangkau, artinya lebih hemat, kita juga bisa mengetahui gitu ya, kita bisa punya pengalaman yang lebih gitu ya, selain hanya mengantar jamaah gitu ya menjadi seorang tour leader, tapi juga menjadi seorang pembimbing ibadah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat, khususnya yang memang ingin bergelut di dunia travel umroh, khususnya ingin menjadi seorang tour leader atau seorang mutawif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.